Kalau kita berilmu, nggak usah ngomong-ngomong ke orang yang otaknya kosong gitu. Halo teman-teman, kembali lagi bersama kita di Triple B. Nah, saat ini buku apa nih yang dibahas? Kita bahas Khalil Gibran, Prosa Kehidupan. Nah, hari ini kita ke Cendekiawan dan Penyair judulnya. Hari ini kita bingung-bingungan, oke? Ini soalnya cerita ini banyak ambigu istilahnya, banyak interpretasinya gitu. Kalau teman-teman juga dapat insight, ya silahkan di komen. Nanti kita jelasin insight yang dari kita aja gitu ya. Oke, jadi ceritanya ini ada seekor ular sama burung, ya kan. Jadi pertama-tama si ular ini bilang begini nih, kau bisa terbang, tapi kau tidak bisa sampai ke ceruk bumi di mana energi kehidupan terus bergerak dalam keheningan sempurna. Nah, terus dijawab sama si burung, benar, kamu yang paling tahu banyak, tapi kau tidak lebih bijaksana daripada yang lainnya, dan sayangnya kau tidak bisa terbang. Itu percakapan yang pertama kan. Nah, terus ditimbalin lagi sama si ular, kau juga tidak bisa melihat rahasia di kedalaman, juga tidak bisa melihat harta karun yang terkubur di dalam bumi lah istilahnya. Terus dia pernah lihat sebuah ruby yang sangat besar gitu kan, menyala merah di dalam bumi. Nah, terus ditimpali lagi sama burung. Tidak ada yang tidak ada yang selain dirimu yang bisa melihat siklus kristal seperti itu gitu. Terus timpalinnya begini, sayangnya kamu tidak bisa menyanyi gitu. Terus percakapan yang ketiga, kau tahu sebatang tumbuhan yang punya akar menghujam hingga ke perut bumi dan siapapun yang memakannya bisa lebih cantik dari dewi cantik manapun gitu istilahnya. Itu kata si ular. Terus timpalin lagi sama burung, tidak ada yang bisa mengetahui pikiran ajaib dari bumi, tapi sayangnya kamu tidak bisa terbang, itu kata si burung. Terus ditimpalin lagi sama si ular. Ada arus berwarna ungu yang mengalir di bawah gunung. Siapapun yang minumnya bisa abadi gitu, kayak dewa. Terus timpalin lagi sama si burung. Ya walaupun kamu bisa abadi seperti dewa, sayangnya kamu tidak bisa menyanyi gitu, kata si burung. Terus timpalin lagi sama si ular nih. Aku tahu sebuah bangunan kuil yang terkubur di dalam bumi gitu. Di kuil itu tertulis sebuah pahatan di dinding yang membahas soal ruang dan waktu. Siapapun yang membacanya bisa mengerti semua hal yang melampaui pengetahuan yang ada. Terus si burung ditimpalin lagi sama burung. Tentu saja walaupun kamu bisa mengerti semua ruang dan waktu, sayangnya kamu tidak bisa terbang gitu, kata si burung. Nah, lalu si ular itu merasa benci dan ketika berpaling dan memasuki lubangnya mendesis. Dasar burung berkicau berotak kosong. Dan burung itu bernyanyi sambil pergi menjauh. Sayang kau tidak bisa bernyanyi temanku yang bijak. Kau tidak bisa terbang. Di end sampai situ ceritanya. Nah, jadi menurut saya gimana? Ibarat dalam kehidupan sehari-hari gitu. Banyak manusia ibaratnya punya potensi diri masing-masing gitu. Yeah. Saya punya potensi ini, aku punya potensi ini gitu kan. Tapi di sini kan mereka saling egois gitu. Potensi aku nih yang paling bagus gitu. Enggak, bukan potensi kamu, tapi potensi aku gitu. Jadi ibaratnya jadi manusia itu jangan terlalu egois gitu. Tiap ibaratnya di dunia ini tuh potensi banyak gitu. Bukan hanya potensi di diri kamu sendiri, banyak potensi-potensi lain yang harus kamu pelajarin juga gitu. Sip. Nah, kalau dari sudut pandang aku, intinya kalau kita berilmu nggak usah sombong, itu inti yang pertama. Nah, terus kalau kita berilmu nggak usah ngomong-ngomong ke orang yang otaknya kosong gitu. Orang yang nggak bisa apa-apa, nggak tahu apa-apa, cuma tahu satu hal, nggak tahu banyak tapi bekuar doang gitu. Kayak si
Ular itu kan dia kan tahu banyak kan tentang keadaan di dalam bumi, tapi dia berkoarnya sama si burung yang cuma bisa tahu terbang sama nyanyi doang gitu. Mm-mm. Jadinya mau dia ngomong apapun si ular ini, dia kasih tahu begitu banyak keindahan di dalam bumi, kehebatan, bisa abadi, bisa cantik gitu kan. Tapi karena dia ngomongnya sama si burung yang nggak bisa apa-apa itu, yang nggak tahu Mm-mm. apa-apa, akhirnya ya semua kehebatan si ular itu ya sia-sia gitu. Di Mm-mm. matanya si burung itu, ya lo bisa begitu, tapi sayangnya lo nggak bisa nyanyi. Kan dari Mm-mm. tadi ditimpalinnya gitu kan. Mm-mm. Sayangnya kamu nggak bisa nyanyi, sayangnya kamu nggak bisa terbang gitu. Padahal lebih banyak kehebatan pengetahuan si ular karena dia udah menjelajahi seluruh bumi itu gitu. Dalam bumi itu begitu banyak kehebatan gitu. Itu poin yang kedua tadi ya. Nah, poin yang pertama, kalau kita banyak ilmu kayak si ular tadi kan, kita nggak usah sombong. Ya udah, ilmu tetap harus disampaikan ya. Yang kita ketahui itu tetap harus sampai ke orang lain gitu. Karena ilmu itu nggak boleh disimpan sendiri. Nanti jadinya busuk sendiri. Kalau in- kalau si ular ini kan dia yang mulai-mulai kan. Si ular ini mulai ngomong ke si burung. Salahnya itu tadi. Ngomongnya ke si burung. Jadinya sia-sia dia kebijaksanaannya si ular itu gitu. Ya udah kalau mau ngomong ke kebijaksanaan, kita harus pilih orangnya gitu loh. Karena percuma kalau teman-teman tahu kayak Dunning-Kruger effect. Dunning-Kruger effect itu bias kognitif itu loh. Kalau teman searching di Google mungkin tahu. Itu orang yang merasa pintar, dia itu udah apa ya, merasa sangat benar gitu loh, merasa sangat benar walaupun dia itu sebenarnya salah gitu. Ada pencuri kan. Pencuri itu merasa bahwa kalau wajah itu diolesin sama air lemon, dia tuh nggak bakal kelihatan di kamera CCTV katanya. Walaupun diyakinkan gitu, dia tetap kekeh gitu. Wajahku tuh nggak bakal kelihatan di dalam kamera gitu karena aku sudah molesin pakai Lemon. air lemon gitu. Ya, kira diselidikin lah masih Dunning sama Kruger itu. Jadilah itu orang yang paling bodoh karena dia merasa dirinya tuh bener, akhirnya ya dia bener, merasa bener gitu walaupun dia itu sebenarnya Salah. salah ya, sama kayak si burung ini karena dia nggak tahu apa-apa selain nyanyi dan terbang, mau dibicarain apapun sama si ular yang penuh pengetahuan itu ya dia nggak bakal kena soalnya dia udah merasa ya gue ini lebih tahu dari lu gitu loh. Gue tahu langit, gue bisa nyanyi. Lu cuma bisa tahu di dalam tanah. Padahal pengetahuannya si burung itu nggak seberapa kalau dibandingkan sama Si ular tadi. si ular itu. Iya, kalau bagi aku intinya dua itu sih. Kalau teman-teman ada yang insight lain silakan di komen. Jadi intinya adalah ya kita tetap harus menyampaikan kebenaran gitu ya. Tapi kita harus pilih-pilih. Kebenaran itu kita sampaikan ke orang yang tepat. Jangan sampai kita sampaikan ke orang kayak si burung ini. Yang cuma tahu sedikit, tapi berkoarnya itu-itu aja gitu loh. Karena dia dunianya cuma segitu doang gitu. Apa sih, dunianya si burung itu sempit gitu. Pengetahuannya si ular yang banyak itu nggak bakal bisa sampai ke pikiran si burung yang terlalu sempit itu, yang cuma taunya nyanyi dan terbang doang gitu. Nah, jadi ibarat kalau kita punya pengetahuan ya, bolehlah kita berkoar-koar gitu kan. Tapi jangan berlebihan gitu. Berkoar-koarlah pada orang-orang yang mengerti apa yang bisa kita maksud itu tadi gitu kan. Dan kita juga harus jaga apa sih? Harus belajar lah potensi-potensi orang lain juga gitu. Nah, demikian pembahasan kita hari ini. Semoga ada manfaat-manfaat yang bisa teman-teman ambil. Terus tonton video-video selanjutnya. See you next time.